Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Khotimatunisa dengan NIM 242102040006 dari Program Studi Hukum Pidana Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu fenomena hukum yang cukup sering kita dengar di Indonesia, yaitu mengenai fenomena no viral, no justice. Istilah no viral, no justice sebenarnya muncul dari keresahan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Sederhananya, banyak orang merasa bahwa suatu kasus baru akan ditangani secara serius ketika sudah viral di media sosial. Ketika sebuah kasus belum ramai diperbincangkan publik, seringkali penanganannya dianggap lambat atau bahkan tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Namun, setelah videonya tersebar, masuk ke berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan media sosial yang seringkali digunakan oleh masyarakat luas saat ini yaitu TikTok, dan juga mendapatkan sorotan masyarakat luas, barulah aparat atau pihak terkait bergerak lebih cepat. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, ada cukup banyak kasus yang menjadi perhatian publik karena viral terlebih dahulu. Mulai dari kasus kekerasan, pembulian, penganiayaan, dan lain sebagainya. Fenomena seperti ini membuat masyarakat memiliki anggapan bahwa media sosial itu adalah alat untuk mencari keadilan, yang pada akibatnya ketika mengalami suatu masalah hukum, sebagian orang memilih untuk mengunggah kasusnya ke internet terlebih dahulu daripada menunggu proses hukum berjalan. Di satu sisi hal ini menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya hukum. Tetapi di sisi lain juga menunjukkan adanya persoalan kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri. Jika dikaitkan dengan aturan hukum, sebenarnya Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana di sana membahas bahwa setiap warga negara seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa harus menjadi viral terlebih dahulu. Selain itu, pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan kata lain, secara normatif, hukum tidak membedakan apakah suatu kasus ramai diperbincangkan atau tidak. Semua laporan tentang apapun itu seharusnya ditangani secara profesional sesuai prosedur yang sudah berlaku. Lalu, bagaimana respons masyarakat terhadap fenomena ini? Menurut saya pribadi, sebagian besar masyarakat justru mendukung penggunaan media sosial sebagai sarana kontrol sosial. Banyak orang merasa bahwa ketika sebuah kasus viral, peluang untuk mendapatkan perhatian dari pihak berwenang menjadi lebih besar. Yang dimana itu mengakibatkan munculnya kebiasaan baru di masyarakat luas, yaitu seperti merekam, lalu memviralkan, mempublikasikan suatu peristiwa agar mendapatkan perhatian publik. Bahkan, terkadang masyarakat itu lebih percaya pada kekuatan media sosial dibandingkan dengan mekanisme hukum formal yang tersedia. Dari perspektif sosiologi hukum, kita bisa melihat bahwa fenomena ini menarik karena menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang dirasakan masyarakat. Secara teori, hukum itu dibuat untuk menciptakan keadilan dan ketertiban. Namun, dalam praktiknya, efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kepercayaan masyarakat, budaya hukum, dan kinerja lembaga penegak hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa proses hukum kurang responsif, mereka akan mencari cara lain untuk mendapatkan perhatian. Salah satunya melalui media sosial tadi. Dalam konteks ini, viral berfungsi sebagai bentuk tekanan sosial yang mendorong percepatan respons dari pihak berwenang. Menurut pendapat saya pribadi, fenomena ini memiliki dua sisi positif dan juga sisi negatif. Yang pertama, sisi positif. Sisi positifnya adalah media sosial
itu dapat menjadi alat kontrol sosial yang membantu mengungkap kasus-kasus yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian. Namun, selain dari sisi positif tadi, sisi negatifnya adalah bahwa masyarakat bisa terbiasa menghakimi seseorang sebelum proses hukum selesai. Tidak semua informasi yang viral pasti benar, sehingga ada risiko munculnya fitnah, kesalahpahaman, bahkan perusakan reputasi seseorang yang belum tentu bersalah. Oleh karenanya, kita harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak menjadikan media sosial sebagai pengganti proses hukum. Sebagai solusinya di sini, saya berpendapat bahwa lembaga penegak hukum itu perlu untuk meningkatkan transparansi dan juga kecepatan dalam menangani laporan masyarakat. Dengan cara yang begitu, kepercayaan publik terhadap hukum dapat meningkat dan juga masyarakat tidak merasa harus membuat suatu kasus viral terlebih dahulu untuk mendapatkan keadilan. Dan selain itu, masyarakat juga perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial, yaitu dengan menyebarkan informasi yang benar, tidak hoaks, dan tidak mudah terprovokasi oleh opini yang belum terbukti kebenarannya. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa fenomena no viral no justice ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat. Fenomena ini menjadi tanda bahwa masyarakat menginginkan sistem hukum yang lebih responsif, transparan, dan juga yang pastinya adil. Hukum yang baik itu bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan, tetapi juga hukum yang mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat tanpa harus menunggu suatu kasus menjadi viral terlebih dahulu. Sekian kalimat penutup dari saya, itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.